Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Aurel Anggraini. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri. Lalu ada Karyati, Lydia Novi, Muhammad Faizal Nurdian, dan Riswati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai penyakit mental, mulai dari pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga ciri-ciri orang yang sehat mental. Pada dasarnya, manusia di muka bumi ini diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa manusia memiliki banyak sekali kekurangan baik fisik maupun psikis. Nah, apa itu penyakit mental? Penyakit mental merupakan penyakit defisiensi. Dalam hal ini adalah terjadinya ketidakmampuan individu untuk mengenali serta memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Penyakit mental dapat dipandang sebagai kegagalan dalam mencapai kesehatan mental. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Karyati, kemudian ada Faizal Nurdian, Lydia Novi, dan Baik teman-teman, untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya Karyati. Nah, di sini dijelaskan kondisi keadaan fisik dan keadaan psikis itu harus seimbang. Jadi dalam artian tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan psikis. Apabila kesehatan psikis terganggu, maka akan menimbulkan penyakit mental. Contohnya itu ada salah satu teman saya yang dia mempunyai riwayat penyakit lambung akut. Nah, jadi setiap lambungnya itu sakit, dia itu selalu merasakan kecemasan yang berlebih, lalu dia juga selalu takut mati setiap lambungnya itu kambuh. Nah, itu tuh diakibatkan oleh tekanan yang dia rasakan secara terus-menerus, yaitu tekanan dari sakit lambungnya itu. Nah, jadi tanpa disadari penyakit mental itu erat hubungannya dengan penyakit fisik. Jadi penyakit mental merupakan suatu tekanan yang berasal dalam diri akibat perasaan cemas, ketakutan, tekanan yang dirasakan secara terus-menerus dan tidak bisa dihilangkan secara mudah karena gangguan psikis yang dibiarkan dan tidak diperhatikan oleh orang-orang. Lalu penelitian psikomatik terus membuktikan bahwa perasaan takut, cemas, khawatir, dan tidak aman itu cenderung melahirkan akibat-akibat fisik maupun psikologis yang tidak diharapkan. Sikap-sikap cemas, tegang, dan gelisah semacam ini adalah akibat tak terpuaskannya kebutuhan akan rasa aman. Nah, dari sudut pandang ini, salah satu penemuan terbesar Freud ialah bahwa rasa takut dan rasa bersalah merupakan akar-akar sebab bagi banyak jenis penyakit mental. Nah, teori Freud dan teori kaum behavioris sebagian besar berpegang teguh pada konsep frustasi, dan biasanya frustasi semata-mata diartikan sebagai gagal memperoleh apa yang diinginkan, hambatan terhadap penyaluran suatu hasrat beserta pemuasannya. Nah, lalu Maslow mengakui bahwa orang-orang umumnya itu memang melakukan represi dan inhibisi. Mereka itu takut kepada diri mereka sendiri. Ketakutan semacam itu merupakan suatu bentuk kegagalan dalam memahami diri sendiri. Nah, jadi ada dua macam rasa bersalah, yaitu rasa bersalah sejati dan rasa bersalah. Ya baik, saya akan melanjutkan apa yang telah Karyati jelaskan tadi. Di sini ada, menurut Santrok, penyebab gangguan jiwa pada umumnya dikategorikan menjadi aspek jasmaniah atau biologi. Contohnya keturunan, kegemukan yang cenderung psikomanik, depresi, dan dapat pula menjadi skizofrenia, temperamen karena orang yang terlalu sensitif, penyakit, dan cedera tubuh. Santrok juga menjelaskan bahwa gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh faktor psikologi, di mana seseorang dengan pengalaman frustasi, kegagalan, dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai perilaku, kebiasaan, dan sifat di masa yang akan datang.
Lalu selanjutnya menurut Maslow. Berdasarkan penelitian Maslow terhadap orang-orang Indian Northern Blackfoot, menjadikannya yakin bahwa agresi memiliki dasar kultural, bukan genetis. Agresi adalah suatu reaksi terhadap frustasi atau ketidakmampuan memuaskan kebutuhan psikologis dasar. Orang-orang neurotik dan psikotik akan menemukan sejenis kenikmatan dalam kebencian dan sikap serba merusak karena tidak mampu berhubungan dengan orang lain dan memuaskan kebutuhan psikologis mereka akan pengakuan dan penerimaan yang begitu kuat. Cukup dari saya. Selanjutnya ada faktor penyebab penyakit mental. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor somatogenik, yang kedua ada faktor psikogenik, dan yang ketiga ada faktor sosiogenik. Yang pertama ada faktor somatogenik. Faktor somatogenik itu sendiri terdiri dari neuroanatomi atau studi tentang struktur organ tubuh manusia. Kemudian ada neurofisiologi atau bagian ilmu fisiologi yang mempelajari studi fungsi sistem saraf. Ada neurokimia, yaitu misalnya gangguan pada kromosom 21 yang menyebabkan munculnya gangguan perkembangan Down syndrome. Kemudian ada tingkat kematangan dan perkembangan organik dan faktor-faktor pre dan perinatal. Yang kedua ada faktor psikogenik. Faktor psikogenik itu sendiri meliputi interaksi ibu anak yang tidak abnormal, seperti tidak adanya rasa percaya, peranan ayah, sibling rivalry, intelijensi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau salah, pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya, dan tingkat perkembangan emosi. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor sosiogenik. Di dalam faktor sosiogenik itu sendiri terdapat kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang berprasangka, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Dari ketiga faktor tersebut, diketahui bahwa penyebab gangguan kejiwaan atau gangguan mental tidak hanya dapat disebabkan oleh salah satu faktor, karena sifat manusia yang utuh, di mana sistem dalam diri manusia merupakan sebuah kesatuan. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bahwa penyebab gangguan kesehatan mental merupakan kombinasi dari ketiga kategori dengan satu kategori sebagai penyebab utamanya. Oleh sebab itu, perihal inilah dalam melakukan asesmen pada penderita haruslah dilakukan secara detail dan menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri sehat mental. Untuk poin yang pertama, merasa senang terhadap diri sendiri. Contohnya seperti mampu mengembangkan potensi-potensi pribadi seperti bakat, kemampuan, sikap, sifat-sifat yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian contoh yang lainnya mempunyai otonomi dan harga diri. Kemudian untuk poin yang kedua, merasa aman berhubungan dengan orang lain. Contohnya seperti mampu secara luas menyesuaikan diri dan menciptakan hubungan antar pribadi yang bermanfaat dan menyenangkan. Kemudian juga mampu membangun hubungan emosional dengan individu lain. Kemudian untuk poin yang ketiga, mampu memenuhi tuntutan hidup. Contohnya seperti matang, sejalan dengan perkembangan yang sewajarnya, dan juga efisien dalam menerapkan dorongan untuk kepuasan kebutuhannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kesimpulan dari pembahasan materi kali ini ialah
Penyakit mental merupakan penyakit defisiensi. Dalam hal ini, terjadinya ketidakmampuan individu mengenali serta memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kondisi keadaan fisik dan keadaan psikis harus seimbang. Dalam artian, tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan psikis. Apabila kesehatan psikis terganggu, maka akan menimbulkan penyakit mental. Lingkungan memang menjadi faktor utama menurunnya kesehatan mental yang dialami oleh seseorang. Kebanyakan dari penderita penyakit mental diasingkan dan diisolasi dari lingkungan sosial. Hal ini malah justru memperburuk keadaan penderita penyakit mental. Oleh karena itu, pelajarilah hal-hal yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyakit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.